sebaliknya dari rasa malu ataupun merasa mau nyembunyiin, ini malah justru dikasih lihat, ya. This is my daughter gitu, ini anak saya gitu kan, apa adanya. Kelebihannya bisa nyanyi lagi ya. Seperti tadi yang dikatakan istri saya tadi, kalau ada misalnya kita makan nih satu restoran, ibu misalnya katakan, ibu liatin Nina, dia mungkin kondisinya kok kasihan, entah bagaimana. Di alam ibu kan saya nggak ngerti, tapi saya deketin ibu. Ibu mau kenal dengan mereka, silahkan. Saya justru deketin. Kita lanjut sekarang sama papa mama nih, ya. Gimana tuh papa mama? Apakah pernah terpikir kenapa ya Tia juga seperti ini? Kan ada keluarga yang anak kedua, anak ketiga, toh bisa normal gitu kan? Tantangannya kenapa berat seperti ini? Apakah sempat berpikir seperti itu? Ya, waktu kelahiran Tia, saya sendiri karena saya orangnya nggak mau terlalu ini dengan apa ya, dengan masalah itu ya. Jadi saya menganggap semua itu kan dari Tuhan memang. Seizin Tuhan. Iya, seizin Tuhan. Bukan itu karya saya atau karya dia atau karya dokter. Betul sekali. Tapi ini adalah karya Tuhan. Kan, betul, gitu. Betul. Jadi saya nggak merasa ini adalah suatu apa ya, beban bagi saya. Cuman waktu lahir itu mamanya sempat tanya ke saya sih memang gimana dengan kondisi anak yang kedua saya. Saya mengatakan ya seperti Nina yang pertama. Oh, sebelum mama melihat bayi Tia ini bertanya kepada bapak. Oke. Terus ya dia spontan mengatakan yuk pindah Australia aja. Ya, saya bilang ya kenapa mesti pindah ke Australia? Kan kita di Australia juga nggak bisa apa-apa. Kita mau kerja apa, mau ini. Bagaimana dengan mereka kan kita nggak tahu juga ke depan kita. Jadi waktu itu mama beralasan pindah ke Australia kenapa? Ya, mama bisa jelaskan, Mah? Itu spontan dia sih. Spontan aja. Spontan saja ya. Mungkin karena menganggap di sana penanganan kesehatan atau apa lebih baik atau bagaimana? Atau mungkin pendidikan untuk orang-orang yang mengalami disability lebih baik atau ada unsur seperti itu kah? Itu tahun berapa berarti waktu Tia lahir ya? Tahun 89. 89 ya. Ya saya kira dia mungkin hanya spontan aja. Hanya spontan ya. Untuk ya katakan mungkin menghindari isu-isu yang negatif mungkin. Oh iya itu bisa juga. Tapi Pak Sugi menanggapinya beda, nggak usah gitu ya? Ya saya bilang mau ngapain kan di sana juga kita nggak tahu mau apa, kerja apa dan sebagainya. Nah terus bagaimana Pak Sugi? Kondisi ini berlanjut ya? Ya. Merawat dua bayi yang dalam tanda kutip ada disability gitu ya. Kan lebih sulit ya, Dalam hal apa lebih sulitnya selain harus menjaga dari kerapuhan? Ngomong-ngomong sempat mengalami itu patah tulang dan sebagainya di kaki? Sempat berkali-kali. Saya terakhir 2017 kemarin. 2017 belum lama? Ya. Jatuh dari ranjang. Dari tempat jatuh itu. dari ranjang jadi patah. Itu sekali? Atau dari waktu kecilnya? Yang sering, parah sering. 2020 juga. 2000. Tahun 2000. Nah, masih kecil. Dari ranjang juga. Sebenarnya untuk Tia malah lebih kuat dari Nina karena dia sendiri sebenarnya pernah sempat jalan.
belajar jalan pernah. Cuman dia trauma karena waktu itu pernah jatuh dari bed itu. Iya, Itu iya. yang membuat dia trauma terus untuk Nggak mau belajar jalan nggak lagi mau, habis ya. itu ya. Iya, iya, iya. Kalau Nina gimana? Ingat nggak berapa kali patah? Aku mungkin lebih sering justru tante. Tapi waktu sekolah ya. Jadi usia di bawah 15 tahun itu aku sering. Jadi kayak kalau misalnya mbak yang gendong aku tuh kepleset, atau kayak misalnya aku merembet di kasur gitu terlalu kenceng gitu, kadang aku gampang banget untuk kaki tuh kayak ngomongnya Bukan patah. Faktur. oh iya kayak retak gitu ya, retak. retak mungkin ya gitu. Jadi kayak pernah juga mobil ngerem Ngerem dadakan. dadak juga pernah gitu. Mm-mm. Jadi aku tuh justru lebih sering. Tapi memang itu semua kejadiannya di bawah usia 17 tahun sih yang aku ingat sih terakhir. Aku udah lama ya, udah cukup lama. Oh, maksudnya setelah usia 17 tahun itu kondisi tulangnya secara otomatis lebih kuat atau Ya. bagaimana? Faktor Lebih kuat X-nya ya? itu, faktor Oh. X-nya itu sudah nggak mengganggu lagi. Oh, Ya. oke. Kalau yang aku rasakan sih gitu. Karena waktu itu pernah tahun 2015 aku jatuh dari kursi roda. Terus tahun sebelumnya ya yang kita mau Nyanyi. ya sebelumnya itu aku mau nyanyi juga jatuh dari kursi roda. Nah itu juga yang kena tuh bukan kaki tapi tangan yang waktu 2015 tuh tangannya yang terkilir gitu. Tapi kakinya nggak apa-apa gitu. Yang sebelumnya juga gitu, itu malah nggak sakit sama sekali, cuman lecet aja gitu. Jadi memang udah berkurang tingkat faktornya. Frakturnya ya. Iya. Dulu pernah faktur kejadian itu baris berbaris waktu TK, namanya TK, anak-anak kalau berbaris, anak laki-laki kan bawa ransel di belakang ya. Itu baris berbaris gitu, mundur. Dulu kan Nina posisi digendongnya kan kakinya di depan. gitu. Oke. Jadi by the way, Pak Sugi, jadi punya anak Nina dan Tia ini jadi mau nggak mau harus menyediakan satu orang neni ya. Ya. Masing-masing Masing-masing Ya. neni kan. masing-masing. Harus sampai sekarang begitu. sampai sekarang ya. Jadi waktu sekolah juga digendong Ya, neni. ya. Oke. Lanjut Pak Sugi. Ya, jadi waktu baris berbaris pun kena ransel tas mundur kan, lencang muka lah kan mundur. Itu kena ketekuk gitu doang patah. Itu Nina. sakit banget ya, Nin. Iya. Terus pernah kejadian di Gelail itu kan ada mainan yang pakai koin. Nah, Kepengen saya ajak main? ajak dia untuk naik, saya paksain naik. Dia nangis. Saya pikir nangisnya karena takut. Saya paksain, tetap koin saya masukin, saya dudukin, nangis, makin kenceng nangisnya. Terus sampai pulang ke rumah, dia baru ngomong kalau kakinya sakit. Ya, mungkin itu karena efek kaget juga kan Tante. Jadi Ternyata kalau dokternya mengatakan bisa kemungkinan nangis kencang aja bisa. ya karena shock, karena kaget itu. Makanya waktu kecil itu saya nggak pernah imunisasi, nggak pernah vaksin. Oh, Itu gitu? Karena katanya kalau kena kaget ya. Ya. Kalau kena kaget tuh takutnya patah gitu, kaget. Kesentak gitu. Ya kesentak gitu, dan makanya waktu itu nggak menjalani imunisasi yang jadwal imunisasi kayak baby pada umumnya Iya, gitu kan iya. rutin. Itu aku nggak, ya. Nggak Sampai pernah sekarang suntik. Nina Tia nggak pernah suntik kecuali vaksin COVID. COVID. Ada sih aku cek darah gitu ada, tapi ya Waktu udah di atas umur 17 mungkin ya. makanya sampai nggak tindik kan Tante. Nggak Oh iya, tindik sama juga. Tante juga nggak ada. Nggak tindik juga karena katanya tindik juga kan sakit gitu, kaget gitu. Itu nggak tindik karena nggak punya tindik. Iya, memang rupanya disebutnya tulang rapuh karena betul-betul rapuh ya. Ya. Artinya shock pun, kaget pun, itu bisa fraktur gitu ya. Ya. Wow, betapa hidup yang sangat berbeda gitu ya yang harus dijalani oleh Nina dan Tia, juga segenap keluarga dalam hal-hal ini ya. Nah, pada waktu sekolah juga mungkin kita nggak hanya sekolah ya, Pak Sugi ya, maksudnya sama Ibu ya. Bagaimana men-treat anak seperti Nina dan Tia yang berbeda dari anak-anak yang lain? Ada banyak keluarga kalau memiliki anak yang punya kecenderungan berbeda dengan yang lain ataupun disable gitu ya, itu biasanya suka udah di rumah aja lah, nggak usah diajak kemana-mana gitu kan.
kasihan nanti diperbincangkan orang atau udahlah nanti orang pikir kita ada salah apa gitu kok anak dua seperti ini gitu. Gimana tanggapan dari bapak sama ibu? Jadi dirawat hati-hati, nggak boleh gerak-gerak ya, nggak boleh kemana-mana ya, di rumah aja ya atau gimana? Ibu mau sampaikan? Sebetulnya perasaan itu tidak ada, cuman kadang-kadang kalau dibawa itu orang suka melototin, jadi kita ganti melototin. Sampai sepupu saya bilang, jadi kayak di jalan kayak cari musuh. Jadi ada yang ngeliatin jadi jengkel gitu. Jalan dengan sepupu saya. Sepupu saya ikut jengkel. Jengkel. Terus sampai ikut melototin. Jadi kayak orang kayak cari musuh jadinya. Tapi lama-lama ya perasaan itu hilang. Awal-awal begitu ya, Bu? Pernah saya sengaja linjesin kaki dia. Saya linjesin kursi roda. Yang ngelihat ya, saya pura-pura saya linjesin. Tapi orang nggak bisa menjaga perasaan orang. Iya. Itu linjesin memang. Iya. Mungkin itu reaksi yang cukup manusiawi sebetulnya ya, walaupun memang mungkin dari seorang ibu. Ya. Sampai kalau memang sampai nengok gini, orang saya juga pentermin, tapi lama-lama. Ya kadang sampai ngikutin kita kemana tuh diikutin tante gitu, jadi kayak bener-bener. Aku pernah ke ATM sampai diikutin di dekat mesin ATM-nya, katanya bisa ya pencet-pencet ATM sendiri. Oh, I see. Mungkin maksudnya gitu. Baik nggak mau bantuin Nina barangkali nggak? Kalau aku rasa sih. Aku nggak tahu ya kalau kebanyakan orang apakah memang pengen bantu atau gimana, tapi yang kebetulan waktu itu ketemu saya sampai benar-benar dipepet saya di ATM sih memang pengen tahu aja gimana caranya kok saya bisa ngambil duit sendiri gitu ya. Terus bisa, dia bingung kali gitu, kok saya bisa gitu. Kepo gitu lah. Iya kepo kepo aja sih. Kepo aja ya. Ya memang mungkin ya. Kalau saya jawab dulu ya, kalau boleh, dari Pak. Saya itu memang sejak hadirnya Nina dengan kondisi yang seperti itu, saya punya prinsip beda dengan orang-orang kebanyakan. Iya, gimana Pak Sugi? Kalau orang kebanyakan seperti tadi kata Ibu kan diumpetin, malu dan sebagainya. Kalau saya justru enggak. Saya justru buktikan ini anak saya. Iya. Dia punya kelebihan, pasti. Iya. Saya gitu. Kalau Tuhan itu memberikan kepada kita tuh ada kekurangan, tapi pasti ada kelebihannya. Amin. Nah itu yang saya ingin buktikan kepada orang lain. Saya sejak kecil, Nina umur 6 bulan pun saya udah bawa dia untuk pergi. Sampai ke Glodok, sampai kemana, cari keramik, cari apa, saya bawa dia dengan nyopir. Meskipun Nina dalam keadaan lemah gitu ya. Kadang di tengah miring-miring saya gini lagi. Sambil nyetir sambil pangku. Nyetir. Ya, tapi Jakarta kan waktu itu tahun 80 kan belum serame seperti sekarang. Untung nggak pindah ke Aussie, Bu. Kalau di Aussie ditangkap langsung. Iya. Nyetir sambil. Iya, memang saya bawa. Dia sampai miring gini saya betulin, pakai ini saya bawa. Sampai dia mungkin kalau orang Bang masih ada, dia jadi idola waktu itu. Karena setiap kali saya ke bank, saya ajak dia ke counter, saya duduk ke counter, dia saya suruh nyanyi di mana-mana. Menghibur teller. Iya. Ya itu yang kelebihan itu yang saya ingin berikan kepada mereka, bahwa ini meskipun begini kondisinya tapi ada kelebihan yang diberikan kepada luar biasa Nina. Pak Sugi. Iya. Luar biasa banget ya. Jadi sebaliknya dari rasa malu ataupun rasa mau nyembunyiin, ini malah justru dikasih lihat ya. This is my daughter gitu, ini anak saya gitu kan, apa adanya. Kelebihannya bisa nyanyi lagi ya. Seperti tadi yang dikatakan istri saya tadi, kalau ada misalnya kita makan nih satu restoran, ibu misalnya katakan, ibu liatin Nina dia mungkin kondisinya kok kasihan entah bagaimana di alam ibu kan saya nggak ngerti. Tapi saya deketin ibu. Ibu mau kenal dengan mereka, silahkan. Saya justru deketin. Nah, gitu. Itu bagus tuh. Ya, bagus. Bukan seperti istri saya dilindesin. Itu dulu Pak. Ini lebih ini ya, lebih seorang ibu kan mungkin beda. Rasanya.
Saya lebih Jadi begitu. lama-lama saya berdoa Tuhan jagalah perasaan saya mau pergi. Oh gitu. Iya. Akhirnya lama-lama ibu bisa menahan perasaan ibu. Bisa nggak musuhan dengan orang. Jadi biar mereka melihat menatap anak-anak dengan mata yang tajam atau apapun, ibu bisa tenang sesudah itu. Luar biasa ya. Jadi bagaimanapun memang Tuhanlah sumber kekuatan kita ya. Betul-betul. Sekarang pede ajak pergi terus. Iya. Ajak ke mall ya. Nggak pernah disuruh, udah kamu di rumah aja, nggak pernah. Tidak. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ya memang kekuatan dari Tuhan itulah yang memungkinkan ini semua ya Bu. Maka Ibu doa, Tuhan berikan saya kesabaran dan Tuhan kasih itu. Ya, sekarang mungkin bisa dibalas senyum kali ya Bu malahan. Tuhan, ini kok saya ada masalah seperti ini. Bagaimana saya harus menghadapi ini? Kan gitu. Pasti ada jalan gitu. Amin. Dan itu. ternyata Ninatia bagaimana seperti ini kan saya benar-benar mengalami peran Tuhan dalam kehidupan kami ini. Ya kebetulan saya sejak kecil memang sudah hidup di lingkungan gereja, aktivis di lingkungan gereja, jadi saya mungkin lebih beriman. Cara responsnya berbeda ya Pak ya. Karena menyadari ada izin Tuhan di balik ini semua ya. Ya, jadi saya tidak punya anggapan bahwa ini suatu dosa yang dari nenek moyang, enggak. Saya enggak punya anggapan begitu. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share video ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang mendapat berkat lewat kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.